Pada hari pertama Aini bekerja, banyak sekali kesan yang dapat diterimanya dari para karyawan di kantornya. Wanita berusia 35 tahun itu pulang pergi ke kantor selalu menggunakan jasa ojek yang kebetulan oleh tetangganya yang bernama Mahmud yang berprofesi sebagai ojek online. Kebetulan Mahmud telah kenal baik dengan Mbok Ning, pemilik rumah yang ditempati Aini. Mahmud merupakan seorang duda yang berusia kurang lebih 45 tahun, berpisah dan tak memiliki momongan. Jarak rumah Mahmud dan Aini memang jauh, karena di desa itu antara rumah dibatasi oleh kebun kopi. Karena terlalu sering mengantar jemput Aini, lambat laun Mahmud merasa terbiasa dan menyimpan perasaan terhadap Aini. Namun semua perasaan itu ia buang jauh-jauh karena ia tahu Aini telah mempunyai suami dan setiap minggu suaminya selalu berkunjung untuk bertemu dengannya. Kadangkala Mahmud merasa iri dan cemburu melihat kebersamaan mereka. Namun ia harus menyimpan rasa itu, sebab walau bagaimanapun itu hak masing-masing pasangan. Aini ditugaskan sebagai pimpinan cabang sebuah bank swasta di sebuah kabupaten. Untuk itu, maka ia harus berpisah sementara dengan suaminya yang bekerja sebagai petani di desanya. Aini menyewa sebuah kos-kosan yang dimiliki oleh seorang wanita tua yang anak-anaknya tinggal di luar kota semua. Hampir setiap hari, Mahmud selalu mengamati dan memperhatikan sosok Aini. Namun ia bingung untuk mengutarakan perasaan serta kekagumannya tersebut. Apalagi setiap pagi, Aini selalu menggunakan jasa ojeknya. Perasaan itu selalu ia simpan sendiri, dan tak ada satupun temannya yang mengetahuinya. Walaupun begitu, ia sadar diri karena tak mungkin bagi Aini bisa menolehnya, bahkan sampai kagum padanya. Karena Mahmud tahu ia hanyalah seorang ojek online. Lama ia menyimpan perasaan itu hingga hadir suatu pemikiran instan agar sosok Aini bisa dengan mudah kagum padanya. Mahmud meminta pertolongan seorang orang pintar. Ia berkeinginan agar Aini terkesima ketika dengannya. Dengan bantuan orang itu, Mahmud yakin semua akan berjalan dengan keinginannya. Dan mulailah ia mencoba ajaran baik yang diberikan oleh orang tersebut. Pagi itu seperti biasa, Aini menggunakan jasa ojeknya. Ketika Mahmud ngobrol dengan Aini, ia semakin yakin jika usahanya akan berhasil. Mahmud saat itu ngobrol ngalor ngidul tentang segala hal sehingga membuat Aini terheran karena selama ini Mahmud adalah pria yang pendiam. Aini bertanya-tanya dalam hati tentang keanehan tersebut. Bahkan saat ngobrol dengan Mahmud, entah mengapa pikirannya selalu kemana-mana.
Namun, tak ingin ambil pusing. Dengan segera ia menghilangkan rasa aneh itu dan lebih berfokus pada pekerjaannya. Akhir-akhir ini, Aini memang jarang sekali bertemu dengan suaminya. Biasanya seminggu sekali ia pulang. Namun, karena kesibukannya menjelang akhir tahun, untuk minggu kemarin ia tak sempat untuk pulang. Sementara suaminya juga sedang sibuk dengan kegiatan di desa. Sudah 2 tahun Aini dan suaminya menikah. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa ia positif, dan ini semakin membuat ia cemas akan kesehatan dirinya dan suaminya. Aini adalah sosok wanita karir berusia 35 tahun, dan ia telah bekerja di bank itu kurang lebih 4 tahun. Ia menikah dengan Munir, teman sewaktu kuliah dulu, dan hingga kini belum dikaruniai momongan. Singkat cerita, malam itu dengan berbekal ajaran baik dari orang pintar, Mahmud menemui Aini di rumahnya. Setelah mengetuk pintu, Mahmud pun dipersilahkan menuju ruang tamu. Aini menanyakan keperluan Mahmud datang ke rumahnya. Dan dengan santainya Mahmud mengatakan jika ingin nonton bola, sebab di rumahnya TV sedang ada perbaikan. Di luar hujan mulai lebat. Aini bergegas menuju dapur untuk membuat secangkir kopi untuk Mahmud. Tak berapa lama, Aini pun tiba dengan membawa nampan berisi secangkir kopi dan makanan ringan. Sambil minum kopi, Mahmud menanyakan Mbok Ning yang saat itu tak terlihat olehnya. Nampaknya Mbok Ning sudah terlelap sejak sore tadi. Mereka melanjutkan obrolan itu, dan sesekali Mahmud mencoba ajaran baik yang telah diberikan orang pintar padanya melalui ucapan-ucapannya. Beberapa saat kemudian, Mahmud merasa ajaran orang pintar itu mulai bekerja. Terbukti, Aini tampak merespon obrolannya dengan antusias. Mahmud berusaha mengalihkan pembicaraan tentang rumah tangga Aini. Diselingi dengan senyuman, Aini merasa seperti ada yang aneh pada dirinya. Ia merasa suara Mahmud seolah seperti suara suami yang telah seminggu lalu tak ia temui. Pikirannya mulai tak menentu dan terbayang-bayang akan sosok suaminya. Bu Aini kenapa? Kok kayak gelisah gitu? Tanya Mahmud kemudian. Itu pak, saya saut Aini terbata. Aini terkejut mendengar ucapan Mahmud. Pria itu seolah tahu akan keinginannya saat itu. Belum sempat Aini menjawab, Mahmud pun segera mengutarakan niat baiknya. Hingga tanpa dikira, Aini menyambut niat baik itu. Benar saja, setelah itu hal yang tak pernah Aini pikirkan kini menjadi kenyataan.
Suara hujan kini tak terdengar, berganti dengan suara merdu Aini saat itu. Sejak peristiwa tersebut, semua pun berubah. Aini yang dulu kini berbeda dengan sekarang. Kini Aini terpengaruh ucapan Mahmud. Dan saat suaminya pulang, Aini dengan pandai bersikap biasa seperti tak ada apa-apa. Namun ketika suaminya pergi, Aini justru sebaliknya. Hingga suatu ketika, Aini pun akhirnya isi. Mendengar hal itu, suaminya pun amat senang sekali. Padahal Mahmud tahu semua itu adalah hasil jerih payahnya. Satu tahun berlalu, Aini berpindah tugas sesuai permintaan suaminya. Ia pindah ke tempat kotanya berasal. Cerita ini hanyalah sebuah hiburan untuk mengisi waktu luang kalian para pembaca. Jika ada kesamaan nama, gelar maupun tempat, itu karena unsur ketidaksengajaan. Kami selaku admin memohon maaf. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita seru selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.